warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Oke, sobat peternakan, kita kembali lagi di podcast Ruang Rindu volume 2 yang tentu saja kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat akan memotivasi kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu ada Bu Iren. Selamat datang Ibu. Terima kasih, halo semuanya, terima kasih. Jadi Bu Iren ini adalah salah satu alumni peternakan yang sekarang sudah menjadi salah satu orang yang sukses gitu teman-teman. Nah nanti mungkin teman-teman sudah penasaran nih gimana nih kiat-kiat sukses dari Bu Iren, apalagi mahasiswa peternakan dulunya. Jadi langsung kita tanya-tanya aja. Oke Ibu, mungkin biar teman-teman kenal dulu nih Bu, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sahabat apa sebutannya, sahabat apa nih? Sahabat peternakan. Oh, sahabat peternakan, selamat apapun, whatever. Kenalkan, saya Irene Retnaningsih. Nomor mahasiswa kita lengkap ya. Nomor mahasiswa saya dulu 1053 PT. Masih bangga soalnya 1053 PT. Saya angkatan 83. Kira-kira mungkin kalian cucu saya kali ya. Yang nonton cucu saya kali ya. Saya angkatan 83. Lepas selesai itu 85 ya. 88 saya selesai. Kemudian langsung kerja. Panjang dan lebar. Kalau ceritain sekarang kayaknya nggak akan selesai. Kita ulik satu persatu aja nih. Boleh. Mungkin pertanyaan yang pertama nih Bu, yang teman-teman penasaran banget, kenapa sih banyak orang yang pengen masuk ke peternakan, apalagi Ibu dulu gitu, kenapa untuk memutuskan akhirnya masuk ke dunia peternakan, apalagi kuliahnya di peternakan khusus kayak gitu Bu. Mungkin jawaban dari Ibu. Oke, makasih. Ini jawaban jujur ya. Jujur ya teman-teman ya. Dulu sebetulnya saya itu pengennya kedokteran. Tapi itu tadi diterimanya adalah peternakan. Nah, cuman saya pikir kalau saya tetap kekeh kedokteran belum tentu dapat, karena memang dulu zamannya saya dulu itu cukup sulit untuk mendapatkan. Kan ada pilihan satu dan kedua gitu ya. Jadi karena saya sudah di sini di peternakan Unsut, ya udah saya tinggalkan keinginan saya, langsung saya start dari yang saya dapat. Nah, peternakan. Nah, pertama tadi kan Mbak bilang, kenapa pengen peternakan? Emang semula nggak pengen, tetapi begitu saya cebur, dapat, akhirnya saya pegang banget. Nah, baru saya berusaha untuk menyayangi peternakan dan akhirnya saya bisa mengalahkan ego sendiri. Ego saya karena sebetulnya pertama kali nggak suka, tapi akhirnya suka dan sampai sekarang, aduh cintanya setengah mati. Jadi buat temen-temen nih Bu, kadang banyak aja, apalagi maba-maba nih Bu, kadang masih ada aja yang nyesel katanya karena pilihan dua. Jangan nyesel ya teman-teman, karena nanti di tengah-tengah juga pasti nemuin cintanya sama peternakan kayak gimana. Betul banget. Ya. Oke, selanjutnya nih Bu, pertanyaan kedua. Kita pengen tahu waktu Ibu jadi mahasiswa peternakan sampai akhirnya jadi orang tuh kayak gimana nih Bu? Waktu dulu di mahasiswanya seperti apa kayak gitu, biar teman-teman bisa mengikuti dulu harus kayak gimana. Okay. Jujur lagi ya. Dulu saya termasuk mahasiswa yang agak bandel, tanda kutip. Bandelnya tuh susah belajar dan sebagainya lah. Terus senangnya aktivitas terus, kegiatan ekskul. Kalau dulu nggak ekskul, dulu tuh ada kegiatan entah apa ya, kapal. UKM ya, kapal dan sebagainya itu saya ikutin terus baru kebalik, karena saya senang ikutin itu, akhirnya senang ke peternakannya. Terus saya mulai serius tekun dan konsisten. Akhirnya dapatlah. Jadi saya lihat kuncinya itu karena konsisten. Dapat satu, walaupun itu dulu bukan pilihan. Tadi Mbak bilang pilihan kedua. Tapi ingat, kalau kita serius dan konsisten, dapat juga akhirnya. Ternyata sampai sejauh ini yang melatar belakangi karir saya berikutnya adalah waktu saya kuliah di peternakan Unswet. Jangan lupa itu. Fakultas Peternakan Unsut. Dan saya bangga sekali itu.
teman-teman. Jadi sekali lagi nih Bu harus bangga jadi mahasiswa Fapet Unsud ya Bu Iya, ya. betul. Nah, kalau ada nggak sih Bu kayak waktu jadi mahasiswa itu momen-momen yang nggak bisa dilupain gitu ya, kayak yang sampai sekarang selalu dikenang, selalu diingat? Banyak. Kalau saya ceritain nanti cukup, durasinya nggak cukup. Banyak sekali. Momen-momen indah itu hampir setiap tahun ada. Mulai start dari waktu pertama kali Masuk maba ya sekarang ya, itu sudah aneh. Ada pengalaman yang aneh yang mungkin saya ulang lagi di sini. Saya nggak doyan pete, tetapi dipaksa untuk makan pete gara-gara saya fakultas peternakan, PT. Itu bener-bener paling sampai sekarang itu terngiang-ngiang banget dan tidak bisa hilang. Nah itu kemudian yang kedua yang saya dulu geli, yang namanya lihat peternakan kan identik dengan binatang. Ada yang namanya praktikum kelinci. Oh iya. Betul ya, praktikum kelinci. Itu dulu kalau saya lihat kelinci itu rasanya disakitin aja, apa ya, di orang bilang digusah aja, saya tuh sakit hati. Itu kelinci kan kayaknya binatang yang aduh cute, lucu. Itu disuruh belah dong. Belah ya dulu ya, dibelah. Itu bener-bener sampai sekarang saya terngiang-ngiang terus. Tapi itu dulu kita belah, kita suntik, kita belah karena untuk pendidikan sih, untuk praktikum. Jadi ya harus tega. Terus itu juga sangat berbekas. Terus yang ketiga, yang finally itu gak kebayang dong yang namanya KKN. Sekarang ada KKN nggak ya? Ada Ibu. Nah, KKN. KKN dulu di suatu desa di Cilacap. Di Cilacap. Satu KKN kan satu kelompok ada 9 orang kalau nggak salah. Dan saya perempuan sendiri. Nggak ada kamar mandi. Dan disitulah benar-benar wow, sekali lagi karena saya sudah fokus dan ingin pokoknya selesai ini peternakan, selesai, harus goal, selesai, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Itu hanya saya fokus, akhirnya ya ketakutan dan segala macam yang tidak nyaman lewat. Kebayang dong, ke cewek sendiri, tidurnya waktu di desa ya, soalnya jadi ya tidur ala kadarnya. Terus di situ tuh di Pak Lurah ya, di kelurahan itu juga nggak punya anak cewek, saya satu-satunya cewek, jadi agak ngeri ya, ngeri tanda kutip. Tapi itu tadi karena kita tekad dan saya harus selesai dan saya harus berhasil melewati masa-masa di fakultas peternakan, akhirnya goal bisa. Jadi Itu yang teringat sampai sekarang, itu yang saya nggak akan lupa. Jadi di balik kesuksesannya Bu Iren tuh ada momen-momen seperti itu ya Bu Iya, ya. betul. Karena kita kan tadi udah mengulik sebelumnya nih Bu. Nah, kita boleh nggak sih Bu tahu kehidupan atau kesibukan Ibu sekarang itu sebagai apa? Karena teman-teman ini adalah salah seorang yang bisa banget memotivasi teman-teman gitu Bu. Apalagi perempuan, teman-teman perempuan gitu. Boleh? Iya, aku garis bawahi dulu, sekarang ini perempuan laki sama aja. Perempuan bisa berbuat begini juga karena laki juga. Karena sekarang gini, kalau saya begini, suami saya katakanlah nggak memberikan izin, saya kan nggak bisa juga. Jadi sekarang equal lah, laki maupun sama dan saling mendukung. Itu dulu di garis bawahi dan kita harus sepakat. Laki perempuan sama. Tetapi kodrat wanita nggak bisa ditinggalin. Emang bisa bapak-bapak menyusui, enggak kan? Nah, tapi balik lagi, perempuan emang bisa ibu-ibu apa ya, nyebutnya gimana? Kalau punya anak tuh berdua ya, nggak bisa sendiri. Jadi tetap laki perempuan sama equal, terus kemudian kerjasama. Nah itu kemudian saya bisa begini karena disupport oleh keluarga. Itu kunci dulu. Support keluarga itu kan inner lingkungan yang paling terdekat adalah keluarga. Kalau keluarga saya nggak support, ya mungkin nggak bisa. Karena kerja saya sangat, waktu di pegang korporasi di BRI, di jajaran eselon 1 itu hampir setiap minggu ada dinas keluar. Itu pasti keluarga harus support, kalau enggak mungkin. Terus yang kedua juga saya punya keyakinan bahwa kalau sesuatu dijalankan dengan ikhlas, dengan fokus, lagi komitmen,
terutama ikhlas, semuanya terlewati dengan mudah. Nah, dengan bekal itu dan gojlokan saya waktu kuliah, saya ambil manajerialnya ya, gojlokan di situ. Yang manajerial ini yang saya maksud, saya dibentuk untuk menjadi manusia yang tidak cengeng. Gimana mau cengeng? Praktikum jam berapa, Mbak? Jam 2 pagi. Gimana mau cengeng? Nggak bisa cengeng, nggak sempat cengeng kan? Nah, itu yang membuat saya jadi pribadi yang kuat, dan itu berikutnya dalam menapaki karir otomatis banyak persaingan, yaitu saya cukup kuat untuk menghadapi itu semua. Dan satu lagi, believe me deh, pokoknya walaupun dulu orang pada bilang unsut, apaan sih unsut? Dulu bukan unsut, Dulu apa tuh? Unblang, Universitas Blangkon. Canda. Saya dulu digituin. Apa sih? Oh unsut. Oh Unblang, apa Unblang? Universitas Blangkon. Karena pakai Blangkon Iya, itu sediran. Canda. Jadi banyak waktu zaman kita dulu orang masih bertanya, apa sih unsut, di mana itu gitu ya. Ya, sementara agak shock. Sementara saya sempat shock, tapi berikutnya semakin orang bilang begitu, semakin saya tunjukkan bahwa ini loh unsut peternakan. Semakin ditantang saya. Ya, jadi berbekal itu pede, tapi juga jangan sampai over pede ya. Pede saya bisa lanjut. Siapapun itu tanda kutip pesaing saya. Begitu Mbak. Oke, itu tadi teman-teman. Oke, tadi kita udah mengulas nih teman-teman. Kita balik lagi nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Banyak keresahan dari teman-teman mahasiswa, terutama yang perempuan nih Bu. Saya izin menyampaikan juga, banyak keresahan dari mereka itu bingung ketika sudah lulus, itu banyak prospek-prospek kerja itu diambil oleh katanya diambil oleh kaum laki-laki, dan akhirnya perempuan susah kata ibu. Nah, itu buat ibu yang sudah terjun ke dunia itu, menurut ibu bagaimana dan apa yang harus kita siapkan? Ya, tadi saya sudah sampaikan, sekarang equal ya, laki sama perempuan setara sekarang. Jadi yuk sekarang kembali lagi ke cewek nih, siapkan kalau memang pengen dianggap setara, siapkan mental kita, mentality kita. Satu, jangan cengeng dan jangan manja, kuncinya itu. Saya gini, contohnya juga banyak ya di industri perusahaan, kalau milih pegawai laki atau perempuan, pasti kalau yang industri mass industri gitu, kayak pabrik-pabrik gitu ya, pasti lebih, ini bukan gender, lebih memprioritaskan yang laki. Karena apa? Laki jam kerjanya lebih banyak. Kalau wanita ada, kalau di lapangan ada untuk menstruasi, sedang mens, kemudian melahirkan, cuti melahirkan. Nah, dianggap untuk sementara waktu, ada pengusaha mengatakan ini adalah agak pemborosan. Nah, makanya yang cewek, ayo buat punya sesuatu yang lebih dari yang cowok, agar saat mempertimbangkan mencari sesuatu atau di posisi tertentu, katakanlah manajer, itu yang cewek nggak kalah bersaing karena punya kelebihan. Bukan berarti cowok itu, maaf, enggak loh ya, tapi dalam mempertimbangkan, pengusaha pasti mempertimbangkan yang laki jam kerjanya lebih banyak, masa kerja lebih banyak, nggak ada namanya cuti melahirkan. Tetapi yang cewek ini walaupun ada cuti melahirkan dan 1 minggu menstruasi, tapi punya kelebihan. Nah itulah, kejar itu. Yang cewek-cewek, teman-teman cewek, apabila ingin disetarakan, siapkan juga diri kita agar setara dengan mereka. Jadi kita harus punya nilai plus ya Bu, Iya, yang nilai bisa plus jadi pertimbangan. Betul. Tuh yang teman-teman mahasiswa, jadi jangan takut, kita juga masih bisa memperjuangkan hak kita di luar sana ya Bu. Betul. Oke, kita next question ya Bu. Tadi kan kita sudah membahas dulu ibu di kampus gimana dan ibu sekarang kayak gimana. Nah, apalagi tadi kita membahas tentang kelebihan ibu. Nah,
buat teman-teman yang ragu organisasi nih, pertanyaannya. Menurut Ibu, berorganisasi di kampus itu penting nggak sih, Bu? Dan apakah itu bisa menjadi suatu kelebihan yang kita gunakan nantinya? Wow, penting sekali. Emang ya, kadang ada ngapain sih ikut organisasi, buang-buang waktu. Nanti aku takut kuliah nggak selesai. Nggak begitu cara mikirnya ya. Emang ada dua sisi. Bagi mereka yang tidak begitu suka berorganisasi, nanti saat lulus cepat, tapi saat mencari pekerjaan ataupun mau buka usaha sendiri, gak punya rasa untuk kerjasama, dia cupu, jadi apa-apa sendiri, selesai sendiri, apa-apa sendiri. Bahaya di situ, nggak bisa kerjasama, itu kuncinya tuh. Dan kalau saat kita kuliah ikut organisasi, banyak sekali yang bisa kita ambil. Yang pertama yang pasti adalah bisa kerjasama, itu kunci banget. Gak ada pekerja yang bisa bekerja sendiri, kecuali dia buka usaha sendiri, bahkan sendiri loh, ada yang membantu penjahit kayak jahit sendiri, apa-apa sendiri, gak mungkin juga kan. Jadi kalau organisasi mencetak orang untuk bisa kerjasama, terus bisa sharing, kemudian kalau ada masalah itu bisa sambil belajar untuk cari solusi. Kalau sendiri coba ada masalah ya ditelan sendiri, terus solusinya dia pikir itu udah solusi terbaik, padahal belum tentu. Ini dua itu kerjasama, sama kita biasa guyup, apa ya Jawanya apa ya, guyup ya, guyup. Karena di saat kita bisa kerjasama, di saat kita punya organisasi atau saat punya kelompok gitu ya, itu hal yang tidak mungkin bagi kita itu bisa mungkin apabila kita sharing kan gitu. Jadi tetap harus kerjasama. Tapi sekali lagi jangan terus ikut aktivitas organisasi dipakai alasan untuk molor kuliah, akademinya kuliah. Jangan pakai alasan. Hayu, banyak ini pakai alasan, enggak kan saya mah bla bla bla, enggak bisa. Yang paling jago nih cowok-cowok nih ya, cowok-cowok udah sema pinter, aduh yang ngejar banyak. Idaman itu ganteng pula, oh salah ya, salah itu. Walaupun nggak ganteng secara fisik, tetapi kalau smart enough, kemudian dia berorganisasi, itu keren. Jadi seksi kelihatannya. Seksi gitu Mbak ya. Jadi harus berorganisasi, harus. Penting teman-teman, organisasi itu penting, jangan ketinggalan, apalagi di kampus lagi seru-serunya ya Bu. Betul, lagi seru-serunya, lagi asik-asiknya berorganisasi. Siapa tahu dengan organisasi dapat tantangan, dapat jodoh. Inbreeding, banyak inbreeding gitu Mbak. Jadi jangan lupakan organisasi, tetapi juga organisasi jangan dibuat alasan untuk kuliah lebih lama. Oke, kita ulik lagi nih Bu ke belakang. Kan organisasi itu penting, dan kalau boleh tahu nih Bu, dulu waktu masih jadi mahasiswa, selain Kaprapala nih tadi yang udah disebutin sama Ibu, ada nggak sih organisasi-organisasi lain yang sekarang masih ada, atau mungkin dulu Ibu ikutin apa aja Bu? Dulu tuh saya senat sama Kaprapala. Kenapa Kaprapala tuh karena dulu kita punya kegiatan rutin tahunan, itu pelacakan rute Jenderal Sudirman. Itu jalan di pantai, selusur pantai namanya. Itu asik sekali, dan itu waktu zaman dulu sangat terkenal di angkatan itu, di fakultas, dibanding dengan fakultas yang lain. Kegiatan pelacakan rute Jenderal Sudirman itu paling asik karena jalannya malam. Asik pokoknya. Kemudian kalau olahraga, aku ikut di softball. Olahraga juga penting ya diikutin. Sampai sekarang itu dua itu yang terutama senat ya, itu benar-benar number wahid lah, memberikan bekal ke saya sehingga bisa menghadapi organisasi yang lebih besar. Sekarang jadi kalau ke teman-teman, namanya pemirsa, jangan lupa pokoknya ikutin yang namanya organisasi, tapi hindari organisasi yang menyesatkan. Toksik ya Bu ya? Toksik jangan ya, happy aja yang gitu. Bikin fun ya Bu ya? Fun, bikin support kita.
Terus bahasanya yang bikin kita positive Iya, vibes. betul. Yang kita dapat kelebihan tadi itu Iya, ya. betul. Oke, sekarang sayang banget kita udah ada di penghujung podcast Ruang Rindu ini, Ibu. Jadi sekarang saatnya kita semua mendengarkan motivasi dari Bu Iren buat kita semua biar tetap semangat di dunia peternakan ini. Silakan. Sip, terima kasih buat teman-teman peternakan unsut khususnya ya. Jangan berkecil hati kalian masuk di fakultas peternakan unsut, karena nggak ada kok tolak ukur itu fakultas favorit atau nggak ada. Yang menentukan keberhasilan kita adalah di sini main ya, satu. Yang kedua, memang sekarang sudah di fakultas unsut, fakultas peternakan unsut, jalanin sesuai dengan yang sudah kita miliki, syukuri yang sudah ada, udah jangan berangan-angan kemana-mana lagi, syukuri yang sudah ada. Terus pasti kan punya cita-cita dong, nggak mungkin lah orang nggak punya cita-cita. Pegang itu cita-cita, fokus dan konsisten. Jangan noleh-noleh ke belakang lagi deh, jalanin apapun yang kita jalani dengan serius, dengan fokus, pasti berbuah hasil. Pasti itu, percayalah. Kalian, saya umurnya udah 60-an tahu. Sudah makan asam garam banyak ya. Dan saya jalanin sendiri. Selama kita pegang sesuatu dengan fokus, konsisten, dan integritas, pasti semuanya akan kepegang dan tinggal sukses ada di mata teman-teman semua. Tinggal kawan-kawan bagaimana meraih kesuksesan tersebut. Akan slow atau akan fast, tergantung teman-teman semua. Tapi yang jelas keberhasilan, kesuksesan sudah menunggu di depan mata. Masa yang ngambil orang lain, pada di depan mata teman-teman semua. Ayo ambil, raih kesuksesan tersebut, start dari sekarang. Gitu Mbak. Terima kasih, itu tadi teman-teman. Jadi kuncinya fokus, konsisten, dan integritas. Nah itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Iren. Sayang sekali teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.